Halo cuy, balik lagi bareng gua Bang Al. 3 fakta yang gua temukan setelah 3 bulan menggunakan tukang magang dan asisten lab. Dan asisten lab jauh lebih worth it kalian upgrade dibandingkan dengan tukang magang. Ini faktanya. Fakta yang pertama, di mana beberapa kleser pastinya memiliki level tukang magang yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level asisten lab. Hal ini tidak salah karena tukang magang jauh lebih dulu muncul dibandingkan dengan asisten lab. Padahal dalam perjalanannya asisten lab akan muncul di TH9, baru kemudian di TH10 baru muncul tukang magang. Ini sebenarnya sebuah konspirasi karena asisten lab memiliki tupoksi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tukang magang, tetapi muncul belakangan setelah tukang magang. Jadi kebanyakan kleser pastinya memiliki level tukang magang yang lebih tinggi dibandingkan dengan asisten lab. Maka tidak salah kalian bisa lihat di sini waktu yang udah digunakan membantu semua pembangunan untuk tukang magang mencapai 27 hari 10 jam. Sedangkan untuk asisten lab baru 7 hari 19 jam. Hal ini juga sesuai dengan level kedua asisten ini, dimana untuk gua asisten lab baru di level 2 dan untuk tukang magang gua sudah di level 6. Itu fakta yang tidak bisa terbantahkan karena rata-rata kleser pasti akan lebih mendahulukan tukang magang dibandingkan dengan asisten lab. Fakta yang kedua, terlihat banyak namun sedikit. Kalian bisa lihat untuk bangunan-bangunan jauh lebih banyak dibandingkan dengan isi dari laboratorium. Yang artinya secara kasat mata tukang magang memiliki banyak kerjaan dibandingkan dengan asisten lab. Tapi pada kenyataannya kalau kalian mau lihat secara lebih detail, sini gua tunjukin boy. Dari total 130 bangunan di TH12 dan di TH13 yang harus kalian upgrade nantinya, ada 130 item yang perlu kalian upgrade di TH12. Yang artinya kalau kalian bagi dengan 5 tukang kalian, masing-masing tukang tidak lebih dari 15 item yang harus mereka upgrade. Sedangkan untuk asisten lab atau di laboratorium, semuanya hanya dengan 1 tukang dan jumlahnya ada 39 item yang harus diselesaikan. Jadi di sini sudah sangat jelas kalau asisten lab lebih sibuk dibandingkan dengan tukang magang. Namun tidak sampai di situ. Kalau kalian ingin tahu lebih detail tentang berapa perbandingan waktunya antara berapa item yang kalian harus selesaikan dengan 5 tukang kalian dengan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua upgradean di laboratorium, kalian dapat menghitungnya secara manual maupun bisa mencari di beberapa website. Kalau kalian mau hitung secara manual, bisa kalian hitung dengan cara seperti ini. Pertama, kalian cek berapa waktu yang dibutuhkan meriam untuk naik level. Ini untuk naik ke level 18 itu membutuhkan waktu 2 hari. Atau kalau kita rubah ke dalam jam, itu artinya butuh waktu 48 jam. Kemudian selanjutnya kalian tinggal kali aja dengan berapa banyaknya meriam yang ada di sini. Dan itu hasilnya bisa kalian tentukan berapa jamnya. Begitupun dengan misalnya menara pemanah ini, bisa kalian hitung dengan cara yang sama sampai semua item-item yang ada di sini kalian selesai hitung. Dan gua sudah menghitungnya secara manual kurang lebih waktu yang kalian butuhkan untuk bisa mengupgrade semua bangunan yang ada di TH12 ini naik nanti ke TH13 kurang lebih 9.524 jam. Kemudian kalau kita bagi dengan banyaknya tukang dan kemudian kita bagi dengan 24, kurang lebih hampir 3 bulan waktu yang kalian butuhkan untuk mengupgrade semua bangunan yang ada di sini. Belum termasuk pahlawannya. Dan juga tentunya bangunan-bangunan lainnya yang ada tambahan di TH13 nantinya. Jadi kurang lebih 3 bulan waktu yang kalian butuhkan untuk bisa menyelesaikan semua upgradean yang ada di sini. Sekali lagi, belum termasuk pahlawannya. Oke, di sini gua menggunakan data di TH13 karena untuk seluruh item-item gua di TH12 itu sudah selesai gua upgrade, terkecuali yang ada di dalam laboratorium yang seperti yang kalian lihat belum selesai secara keseluruhan, yang menjadi pertanda juga kalau misalnya asisten lab masih banyak kerjaan lagi.
Dan ini data yang gua dapetin di salah satu website Clash Ninja. Dan di sini kalian bisa lihat untuk struktur bangunan itu membutuhkan waktu 2 bulan 15 hari untuk menyelesaikan semua bangunannya. Hitungannya ini sudah dibagi dengan 5 tukang atau 6 tukang kalian. Jadi semuanya bekerja secara bersamaan seperti yang gua jelasin di awal tadi. Sedangkan untuk upgrade semua item yang ada di laboratorium itu membutuhkan 7 bulan 2 hari. Yang artinya jauh lebih lama yang harus kalian upgrade yang ada di laboratorium dibandingkan bangunan kalian. Ini sangat wajar banget karena di dalam laboratorium hanya dapat mengupgrade satu item saja. Tidak bisa seperti di bangunan dengan banyaknya tukang kalian, bisa sampai 6 tukang. Kemudian di bagian bawah sini untuk pahlawan kalian itu membutuhkan waktu 2 bulan 8 hari. Yang ini termasuk juga ketika semua pahlawan kalian di-upgrade secara bersamaan. Yang artinya kalau misalnya kita bisa total antara seluruh pahlawan dan juga bangunan, itu hanya membutuhkan waktu sekitaran 5 bulan aja. Itu sudah termasuk pahlawan dan juga semua bangunan-bangunan yang ada di TH13. Dan itu masih lebih kecil dibandingkan dengan upgradean yang ada di dalam laboratorium. Semua playtone mantra kalian membutuhkan waktu 7 bulan lebih. Dan ini dari dia fakta yang sebenarnya terjadi. Kalau misalnya asisten lab jauh lebih worth it untuk kalian upgrade dibandingkan dengan tukang magang. Dan sudah jelas sangat berbeda jauh waktu yang dibutuhkan atau lama waktu yang harus dikerjakan asisten lab dibandingkan dengan tukang magang. Walaupun secara kasat mata tukang magang memiliki banyak kerjaan, tapi ingat dibantu 5-6 tukang kalian. Dan semua hitungan ini belum termasuk dari magic item, buku dan apapun itu termasuk gold pass yang bisa kalian gunakan untuk mempercepat. Jadi belum termasuk itu semua. Ini adalah hitungan real tanpa adanya bantuan apapun. Fakta yang ketiga yang gua temukan setelah menggunakan tukang magang dan asisten lab. Salah satu fitur yang sangat-sangat berguna banget untuk asisten lab dan tukang magang adalah bekerja secara terus-menerus. Namun setelah gua menggunakan selama kurang lebih 3 bulan ini, kebanyakan bugnya lebih banyak terreset. Kembali harus kalian gunakan kembali. Walaupun sebenarnya bangunan yang kalian upgrade atau playtone yang kalian upgrade itu belum selesai. Alias untuk fitur ini belum berfungsi secara maksimal. Akan tetapi masih terus terjadi bug atau kesalahan sistem. Buat kalian juga mengalami hal-hal seperti ini, bisa langsung melaporkan hal tersebut di bagian pengaturan dan di bagian bantuan dan dukungan. Atau kalau kalian mau simple, silahkan tulis aja di kolom komentar apakah kalian mengalami hal yang sama untuk bekerja terus-menerus asisten magang dan tukang magangnya itu sering kembali tidak bisa digunakan. Silahkan ditulis saja di kolom komentar hal yang kalian alami yang berkaitan dengan tukang magang dan asisten lab. Dan jangan lupa di terakhir kalian tulis saja @ClashofClan_Indonesia. Oke, dan itulah 3 fakta yang gua temukan kenapa asisten lab jauh lebih worth it untuk kalian upgrade dibandingkan dengan tukang magang. Kalau kalian punya pendapat yang lain dan hitung-hitungan yang berbeda dari sumber yang lain tentunya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi inilah dia fakta yang gua temukan selama 3 bulan menggunakan tukang magang dan asisten lab. Dan yang pastinya gua kecewa banget karena di awal munculnya tukang magang belum muncul asisten lab, yang pastinya akan gua lebih dulu upgrade tukang magang dibandingkan asisten lab. Tapi untuk sekarang mungkin akan gua stop untuk upgrade tukang magangnya dan akan melanjutkan untuk upgrade asisten lab yang tentunya sangat berguna banget di TH kalian. Dan seperti sekarang kita upgrade aja ke level 3 tentunya. Oke, dan inilah 3 fakta yang gua temukan setelah 3 bulan menggunakan tukang magang dan asisten lab. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Jangan lupa di-share ke Clasher yang lain. Bye-bye.